Siang teman-teman semua, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yakni tentang hubungan industrial. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Farah Amelia, dan teman-teman saya yang pertama ada Saudara Rado Pramana, Muhammad Adnan, Henry Tarlim, dan yang terakhir ada Saudari Kisrianti. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan apa saja yang akan dibahas di dalam hubungan industrial ini. Yang pertama ada pengertian hubungan industrial, yang kedua ada ciri-ciri dan prinsip hubungan industrial, yang ketiga ada tujuan dan sarana hubungan industrial, yang keempat ada perbedaan antara hubungan industrial dengan manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir ada norma dalam hubungan industrial. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Adnan. Untuk saudara Muhammad Adnan, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Adnan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri hubungan industrial, di mana terdapat 5 item di dalam ciri-ciri hubungan industrial. Yang pertama yaitu adalah mengakui dan meyakini pekerja. Yang kedua adalah menganggap pekerja. Yang ketiga adalah kepentingan pekerja dan pengusaha. Yang keempat ada musyawarah pekerja dan pengusaha. Dan yang terakhir ada hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Henry. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial berdasarkan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Sehingga dengan demikian, prinsip hubungan industrial mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pengusaha dan pekerja, pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Yang kedua, perusahaan sebagai sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing tugas yang berbeda dalam pembagian kerja. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Yang kelima, tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah mewujudkan ketenangan bekerja dan ketentraman bekerja untuk dapat meningkatkan produktivitas. Yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan pekerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari tujuan hubungan industrial. Tujuan hubungan industrial adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan di perusahaan. Sehingga didapatlah tujuan hubungan industrial, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang kedua, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, penciptaan ketenangan, ketentraman bekerja, serta ketenangan usaha. Yang keempat, peningkatan produksi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama sesuai dengan derajat manusia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sarana-sarana hubungan industrial, di mana di dalam ini terdapat 7 item yang mendukung proses terjadinya hubungan industrial. Yang pertama yaitu ada serikat pekerja atau buruh. Yang kedua ada organisasi pengusaha. Yang ketiga ada lembaga kerjasama bipartit. Yang keempat itu ada lembaga kerjasama tripartit. Yang kelima ada perjanjian kerjasama. Yang keenam itu adalah peraturan undang-undang ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mungkin itu saja sarana-sarana dalam hubungan industrial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, Kisrianti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisriyanti. Saya dari kelas 19 Manajemen 2. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang norma-norma dalam hubungan industrial. Dalam penerapannya, hubungan industrial memiliki norma-norma dan peraturan yang harus diikuti dan wajib kita taati. Hubungan industrial ini memiliki dua norma-norma, yaitu yang pertama norma makro minimal dan yang kedua ada norma makro kondisional. Yang pertama tadi ada norma makro minimal, yaitu norma yang mengatur hak dan kewajiban para pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Norma ini bersumber dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan di bawahnya. Yang kedua ada norma makro kondisional, yaitu perjanjian antara pemberi pekerja dan para pekerja, yaitu misalnya perjanjian antara atasan dan bawahan, seperti undang-undang pekerjaan atau perjanjian pekerjaan. Oke, next, masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang perbedaan antara hubungan industrial dan MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Sebenarnya teman-teman, hubungan industrial dan MSDM itu perbedaan hanya sedikit, tetapi teman-teman perlu tahu perbedaan antara keduanya. Hubungan industrial ini yaitu hubungan yang terbentuk antara pelaku produksi barang atau jasa, baik internal maupun eksternal di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan atau peranan tenaga kerja atau sumber daya yang dimiliki oleh individu itu sendiri sehingga dapat digunakan secara semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan kebersamaan perusahaan. Hanya itu yang dapat saya